tentang barang sitaan, Pak. Barang sitaan yang seharusnya uang itu kembali ke negara dan untuk menguatkan perekonomian kita. Yang saya ingin tanyakan, berapa uang negara yang hari ini sudah kembali? Yang kedua, soal penghitungan aset. Misalnya salah satu contoh kasus timah. Kasus timah, hitungan Kejaksaan Agung kalau tidak salah pada waktu itu hampir 300 triliun. Tapi Kejaksaan Agung pada waktu itu bukan hasil hitungan BPK. Yang saya takutkan begini, Pak. Mohon maaf, saya bukan curiga. Penghitungan kalau tidak dilakukan oleh BPK hanya dengan Kejaksaan Agung, kita takut ada kong kali kong di situ, Pak. Kong kali kong yang seharusnya sekian. Dalam kasus timah juga saya ada beberapa yang saya baca dan saya amati, ada overclaim, Pak. Misalnya yang dinikmati oleh koruptor itu berapa? Tapi Jaksa Agung dari Kejaksaan Agung itu menghitung kerugian dari zaman Belanda dulu, Pak. Misalnya ini kerusakan alam ini sudah sekian, itu dihitung. Ini kan tidak fair juga, Pak. Kita kan walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya. Jangan karena keinginan masyarakat, jangan sampai disandra. Oh, Kejaksaan Agung biar ingin dikatakan, oh kami super power, kami terkuat, kami bisa mendapatkan uang banyak. Oh, kita sangat bersyukur bisa seperti itu. Tapi jangan sampai hukum itu melihat popularitas tapi mengabaikan hukum. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kasus pencegahan. Kita bangga dengan kejaksaan hari ini, terutama dengan Jampitsus. Berapa banyak korupsi, berapa triliunan uang yang bisa diselamatkan oleh Kejaksaan Agung. Tapi pencegahan Bapak bagaimana? Misalnya kita nggak usah yang besar-besar, Pak. Saya contoh di daerah-daerah. Berapa banyak uang daerah yang Bapak di daerah se-Indonesia ini, seluruh provinsi di Indonesia, kalau kita bisa pencegahan berapa banyak uang negara yang kita bisa selamatkan. Tadi Bapak sebutkan di dalam Bapak itu tentang BUMN dan BUMD. Bapak sampaikan misalnya TP4D hari ini dibubarkan, tidak ada. Ini kan bagian dari pencegahan. Coba Bapak lihat indeks korupsi di daerah-daerah. Setelah TP4D dibubarkan, ini indeks korupsi kita meningkat, Pak. Tapi kita lihat sebelum TP4D dibubarkan, indeks korupsi kita sangat kecil sekali di daerah-daerah ini. Tolong kami minta kepada Pak Jampitsus supaya di TP4D ini lagi untuk di daerah-daerah ini diaktifkan lagi dan dikembalikan lagi bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah.